Sudah 57 tahun dari peristiwa gerakan 30 September yang kelam, namun masih menyimpan banyak teka-teki. Banyak teori yang bermunculan, salah satunya teori keterlibatan Soeharto dalam peristiwa berdarah G30S. Teori ini didukung oleh sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Pria berjuluk The Semiling General itu selamat dari incaran pasukan Cakrawirawa yang membantai sejumlah petinggi TNI kala itu. Timbul banyak pertanyaan terkait Soeharto yang bisa lolos dari tragedi berdarah itu. Bahkan, sejumlah pihak pun tak sedikit yang berpendapat bahwa sebenarnya Soeharto lah yang berada di balik peristiwa G30S. Namun, benarkah demikian? Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa tokoh utama di balik G30S adalah PKI. Namun faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal tidak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30S dipicu dari adanya kabar bahwa sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kassendan dalam bukunya Kematian DNID dan Kejatuhan PKI menulis bahwa PKI mendapatkan informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu memang terpecah menjadi beberapa fraksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Pada tahun 60-an, PKI memang menjadi salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kadernya banyak yang sukses menduduki posisi di dewan dan pejabat. Namun, ada fraksi-fraksi yang justru anti terhadap PKI. Ada yang setia kepada Soekarno dan ada yang tidak. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dengan paham sosialis komunisnya, dan ada Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti-Barat. Sedangkan para Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan badan intelijen PKI. Daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Mereka berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Namun, rencana ini gagal total karena persiapannya tidak matang. Para jenderal justru dibunuh. Dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Karena kami anggap Jenderal Soeharto royalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang. Tak cuma itu, Latif bahkan melapor ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komandan Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan, di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya untuk menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengaku ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun, ia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui oleh Latif di RSPAD Gatot Subroto pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sup panas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto.
Namun, dalam autobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Soeharto menjadi pahlawan setelah peristiwa G30S. Suasana memanas. PKI dianggap sebagai dalang dan Presiden Soekarno juga tak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa dibantu tentara, menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Puncaknya, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan yang dikenal sebagai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret itu membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan. Ia menumpas PKI dan menjadi presiden. Kekejaman yang sesungguhnya terjadi belakangan. Setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI dan simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Yang lebih beruntung berakhir di penjara selama puluhan tahun, seperti Latif yang merasa dihianati oleh Soeharto. Jadi, siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto. Atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, ujar Latif dalam kesaksiannya. Kenyataannya, sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S, juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tak tahu apa-apa. Mereka bertiga, Soeharto, Umar Wirahadikusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif.